Bab 632. Mencapai ujung dunia. Laut ribuan iblis. Pada saat ini, tentara Feroding dan wilayah selatan tampak bermartabat di depan mereka. Seorang pemuda berdiri tidak jauh di depan mereka. Pemuda itu mengenakan jubah biru dan putih. Di sisi kiri dadanya, ada tulisan, "Suci, kecil". Pria muda itu masih muda, berusia 20-an, dengan rumput liar yang tidak dikenal di mulutnya, senyum jahat di sudut mulutnya, dan jalinan yang tumbuh di pinggang di belakang kepalanya. Pemuda itu tampak lebih jahat. "Kamu pasti jenius dari Tanah Suci, coba tebak, peringkatmu di Tanah Suci harusnya tepat di atas siluman malam, kan?" Feroding berkata. Pria muda itu meludahkan rumput liar di mulutnya melebar sambil tersenyum, dan berkata, "Kamu bisa menebaknya, tapi sayangnya tidak ada hadiahnya." Feroding tersenyum tipis, dan berkata, "Sebenarnya, aku bingung. Kamu masih memiliki Felix Zuo dan siluman malam. Kalian bukan yang teratas di Tanah Suci. Penjahat yang tiada taranya. Mengapa harus suci tanah dikirim dari yang lebih lemah dulu, bukan dari yang terkuat? Jika kamu mulai dengan mengirim jenius terkuat, kamu ingin datang ke Felix Zuo dan siluman malam tidak harus mati. Bagaimana kalau menggunakan palu godam untuk membunuh ayam?" Pemuda itu tersenyum. "Pertama-tama, aku harus mengakui bahwa warrior yang dapat membunuh Felix Zuo dan siluman malam, ia pasti memiliki kekuatan sebelumnya. Di kalangan generasi muda Tanah Suci pun pasti bisa diperingkatkan, namun tidak lebih dari itu. Beginilah peringkat suci menduduki peringkat 5 besar orang. Saat ini mereka masih belum tidak menghadapi warrior yang, apakah kamu mengerti? Kesombongan akan membawa kematian pada diri sendiri," kata Feroding. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Aku sangat setuju denganmu, tetapi aku harus mengatakan, kamu salah. Mereka sombong, karena mereka benar-benar memiliki kekuatan itu. Sebenarnya, wilayah selatanmu adalah musuh Tanah Suciku. Sungguh perilaku yang bodoh. Alasan mengapa Tanah Suciku tidak menghancurkanmu saat ini hanya karena aku harus berhadapan dengan pendekar hitam spesies penentang. Kalau bukan karena pendekar hitam spesies penentang, setengah suci menghancurkanmu termasuk benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. Faktanya, Tanah Sucimu hampir musnah total," kata Feroding. Pemuda itu tertawa dan berkata, "Berhenti membicarakan ini. Kamu akan tahu kekuatan dan fondasi sebenarnya dari Tanah Suciku di masa depan. Sekarang aku banyak bicara, kamu pikir aku membual dan menakutimu. Ayo suruh warrior yang keluar dan bertarung denganku. Jika aku kalah, aku akan segera pergi." Feroding sedikit terkejut. "Aku pikir kamu akan merasa berada dalam posisi yang aman untuk menang, tetapi jika kamu kalah, apakah kamu pikir kamu bisa pergi?" Pemuda itu merentangkan tangannya dan berkata, "Aku di sini hanya untuk menantang warrior yang, bukan untuk menemukannya hidup dan mati. Meskipun aku dari Tanah Suci, aku tidak akan berjuang sendiri untuk hal semacam ini. Itu benar-benar bodoh. Tentu saja, jika warrior yang kalah, selama ia memiliki kemampuan, ia dapat bertahan hidup, tetapi kamu mungkin akan sengsara di wilayah selatan, karena alam kaisar, kecuali untuk kecemerlangan niat pedang, yang merupakan haiden yang bercahaya dari kaisar pedang, seharusnya tidak ada yang bisa menghadapi formasi adik laki-laki dan perempuan seperguruanku. Kamu tidak datang sendiri." Feroding berkata dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja." Pemuda itu berkata, "Aku di sini hanya untuk berurusan dengan warrior yang. Secara alami, orang lain akan berurusan denganmu. Baiklah, Mari berhenti bicara omong kosong dan suruh warrior yang keluar.
Aku juga ingin tahu tentang apa jenis kaisar pedang itu. Dia bisa mengabaikan tanah suciku dan merusak pedang leluhur tanah suciku dan tim golok. Fero Ding terdiam. Saat ini, warrior yang belum bangun. Bagaimana cara bertarung? Leluhur iblis belum pernah terluka sepenuhnya sebelumnya, dan dia tidak bisa bertarung sama sekali. Siapa di wilayah selatan yang bisa bertarung dengan orang-orang dari tanah suci ini? Jawabannya adalah tidak. Bukankah warrior yang dipaksa untuk meningkatkan kekuatannya sebelumnya, jadi dia belum sepenuhnya meningkatkannya sekarang? Pemuda itu tiba-tiba berkata dengan senyum aneh, "Jika demikian, aku tidak akan sungkan. Meskipun aku tidak bisa bunuh tentaramu, dengan kekuatanku, aku membunuh puluhan alam bangsawan dan pendekar hitam setiap hari dan kemudian aku pergi, dan aku masih bisa melakukannya." Bang! Pada saat ini, di seberang laut ribuan iblis, ratusan raksasa tiba-tiba muncul di langit. Raksasa ini menyerupai bentuk kapal, tetapi mereka sedikit berbeda, karena di bagian depan ini raksasa ada laras senapan hitam pekat yang panjangnya hampir 100 kaki dan lebarnya beberapa kaki. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Ini adalah kapal awan. Fero Ding mengecilkan matanya dan berkata, tanpa diduga, tanah suci membawa kapal awan kali ini. Kapal awan dan kapal laut milik zaman kuno, tetapi perbedaannya adalah fungsi dan kekuatan kapal awan tidak sebanding dengan laut. Sama seperti sekarang, kapal awan bisa terbang, dan bisa membawa puluhan ribu orang, sedangkan kapal laut tidak. Yang paling penting adalah kapal awan dapat meluncurkan senjata sinar energi yang cukup untuk mengancam alam kaisar, seperti barisan serangan kapal laut, tetapi juga, kekuatan senjata ringan yang diluncurkan oleh kapal awan tidak sebanding dengan kapal laut. Fero Ding tidak menyangka tanah suci mengeluarkan barang seperti ini, dan membawa ratusan kapal. Itu datang dengan sangat cepat. Melihat kapal-kapal awan itu, pemuda itu tersenyum dan berkata, sepertinya tidak ada artinya bagi warrior yang untuk keluar. Selama aku menahannya, tidak mungkin wilayah selatanmu bertahan di bawah serangan kapal-kapal awan ini. Ini sayang sekali. Alasanku menyelinap ke sini adalah untuk bertarung dengan warrior yang dengan adil, tetapi aku tidak menyangka bahwa adikku dan adik seperguruanku dan kerajaan Dinghan bisa bergerak begitu cepat. Fero, kita sekarang? Tanya Jesse Lu dengan suara berat di sebelah Fero Ding. Melihat kapal awan yang mendekat, Fero Ding mengepalkan tinjunya dan tampak berat. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresi bahagia muncul di matanya, dan kemudian berkata, dikatakan bahwa kapal awan memiliki kelemahan, itu adalah, takut petir, dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Clara Xiao dan yang lainnya sedikit tercengang, dan kemudian wajah mereka juga menunjukkan senyuman, semua menatap Mimi Lei. Pada saat ini, gaun Mimi Lei agak menakutkan, karena ada kilat di lehernya, yaitu kilat ungu King Yun, dan tornado mini di atas kepalanya, yaitu angin dingin Zhouyu, sedangkan untuk api hantu berubah menjadi 2 roda. Dan biarkan dia menginjaknya. Ada juga Roh Aucuba. Roh Aucuba di pihak Mimi Lei dan dipegang oleh Mimi Lei. Roh-roh Aucuba menggigil karena Mimi Lei menatapnya dan meneteskan air liur di sudut mulutnya. Jika bukan karena macan tutul ungu di sebelah Mimi Lei, Roh Aucuba pasti sudah ada di perut Mimi Lei. Pemuda itu juga melihat ke arah Mimi Lei. Ketika melihat Mimi Lei, senyum di wajah pemuda itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh keterkejutan, berkata, Kaisar spiritual. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada roh? Kaisar di daratan pendekar hitam. Kaisar spiritual. Fero Ding sedikit mengernyit,
Menyaksikan kapal-kapal awan itu telah mencapai langit di atas laut ribuan iblis, Pharaoh Ding tidak bisa memikirkan hal lain, dan pada saat sosoknya pindah ke macan tutul ungu di depannya, dia berkata, biarkan dia membantu kita mematikan benda-benda di langit, oke? Alasan mengapa dirinya tidak memberitahu Mimi Lei adalah karena Mimi Lei pada dasarnya hanya mendengarkan warrior yang dengan macan tutul ungu. Macan tutul ungu menganggukkan kepalanya, lalu cakarnya menepuk kepala Mimi Lei, dan menunjuk kapal awan di langit. Mimi Lei berkedip, lalu mengulurkan tangan kecilnya ke macan tutul ungu. Macan tutul ungu juga mengerjap, dan akhirnya dia seperti mengingat sesuatu, lalu dengan lambaian kaki kecilnya, sebuah buah spiritual besar muncul di tangan Mimi Lei. Setelah mendapatkan buah spiritual, hal pertama yang dilakukan Mimi Lei adalah tidak memanggil guntur dan kilat, melainkan menggigit buah spiritual dan sepertinya dia kecanduan, dirinya benar-benar lupa memanggil petir. Semua orang menatapnya. "Pa." Macan tutul ungu menepuk kepala Mimi Lei, lalu menunjuk kapal awan di langit. Mimi Lei melengkungkan mulut kecilnya, dan kemudian tangan kecilnya bergerak ke arah langit. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna, dan seluruh langit langsung tertutup oleh awan gelap. Kemudian, suara gemuruh terdengar keras di lapangan. Di langit, di kapal awan terkemuka, Jono Zen dan Lily Zen dengan cepat bergegas keluar. Melihat guntur dan kilat yang dekat, Jono Zen berkata dengan kaget, bagaimana mungkin ada guntur dan kilat saat ini? Lihat gadis kecil di bawah. Lily Zen tiba-tiba menunjuk ke arah Mimi Lei di bawah, dan berkata dengan ngeri, ini adalah penguasa spiritual, dan juga penguasa spiritual dari sistem guntur. Sial, pendekar hitam ini, bagaimana mungkin ada kaisar spiritual di benua? Kaisar spiritual dari elemen guntur. Jono Zen tetap linglung, dan kemudian tiba-tiba berteriak, kakak seperguruan, tolong hentikan dia, kalau tidak, aku menunggu kapal awan hilang di sini hari ini. Lindungi Mimi Lei. Pada saat yang hampir bersamaan, suara Pharaoh Ding terdengar di lapangan. Dalam sekejap, penguasa wilayah selatan mengepung Mimi Lei. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa menahannya. Jika kamu tidak mati, tanah suciku akan menderita kerugian besar hari ini. Kata pemuda itu sambil melangkah maju, mencapai ujung dunia. Saat suara pemuda itu jatuh, dia mengambil langkah ini dan melihat ledakan, ruang di mana dia menginjaknya langsung runtuh, dan pemuda itu menghilang di tempatnya. Hati-hati. Pharaoh Ding terkejut, menoleh untuk melihat posisi Mimi Lei. Semua orang juga melihat posisi Mimi Lei. Dirinya melihat Mimi Lei pada saat ini. Dirinya tidak tahu kapan ada orang tambahan. Orang ini adalah pemuda. Mimi Lei mengedipkan matanya. Sepertinya dia belum pulih. Ekspresi Pharaoh Ding dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka bergegas menuju Mimi Lei karena mereka gila. Namun, masih agak lambat saat ini, dan dirinya tidak tahu kapan ada pedang di dada Mimi Lei. Dalam sekejap, awan gelap di atas langit menghilang, dan guntur dan kilat juga menghilang. Bersambung.